Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang semiotika. Mungkin Anda pernah dengar kata semiotika. Namun, apa definisi semiotika tersebut? Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tanda itu bisa bermacam-macam. Perhatikan daftar jenis-jenis semiotika berikut. Yang pertama adalah zoosemiotics. Zoo itu berarti hewan, atau dalam bahasa Inggrisnya kebun binatang. Zoosemiotics adalah tanda-tanda hewan. Tanda-tanda hewan. Misalnya hewan itu memberi tanda misalnya ketika musim kawin dengan perubahan bulu atau apapun. Yang kedua adalah olfactory sign. Olfactory sign. Olfactory adalah indera pencium. Olfactory sign adalah tanda penciuman. Bau itu sebenarnya merupakan tanda. Misalnya Anda akan tahu seseorang itu datang atau sebelum Anda melihatnya dengan mengetahui misalnya parfumnya. Parfum apa yang sering dia pakai? Karena orang pasti memiliki kecenderungan menggunakan parfum. Atau kalau dalam hewan, bau-bau tertentu sebenarnya bisa dipakai untuk penarik lawan jenis ketika musim kawin dan sebagainya. Ketiga adalah tactile communication atau komunikasi sentuhan. Nomor 3 ini adalah rangsang atau stimulus dari sentuhan, yaitu rasa pada bagian tubuh. Selanjutnya adalah code of taste. Kode rasa. Kode rasa. Masih ingat sebuah peribahasa dalam bahasa Madura atau ungkapan ketika masakan telah terlalu asin, maka orang akan tersenyum dan mengatakan pemasaknya sebagai orang yang terlalu laki atau terlalu ini. Maksudnya adalah dianggap karena melamun kemudian menambah terlalu banyak garam. Kelima adalah paralinguistik. Paralinguistik adalah aspek-aspek non-bahasa yang merupakan bagian dari komunikasi. Misalnya isyarat, intonasi, nada, tangisan, jeritan, seruan, itu merupakan paralinguistik. Keenam, medical semiotics atau semiotika medis. Ini merupakan semiotika pertama yang ada dalam keilmuan. Semiotika medis misalnya ketika seseorang sakit, dokter memeriksanya bukan di tempat yang sakit, tetapi pada mata dan lidah. Nah, artinya apa? Misalnya sakit di perut atau di tempat lain, ada tanda-tandanya di mata dan di lidah. Ketujuh yaitu kinesik dan proksemik. Kinesik adalah komunikasi tubuh. Misalnya bahasa isyarat atau tingkah laku yang berindikasi pada keadaan tertentu. Misalnya kalau dalam bahasa Madura, anci, anjing, atau bagaimana ya. Kemudian proxemics itu adalah jarak komunikasi. Misalnya antara orang tua dengan anak, antara teman dengan teman,
orang yang belum kenal dengan orang yang belum kenal lain, dan sebagainya. Kedelapan adalah musical code atau kode musikal. Ada musik sedih, ada musik gembira, ada rock, ada ska, ada macam-macam, ada keroncong, dan sebagainya. Yang ke-9, formalized language atau bahasa yang diresmikan atau bahasa resmi. Anda pasti tahu, misalnya, bahwa bahasa resmi itu adalah formal. Ketika seseorang menggunakan bahasa resmi, maka Anda harus dalam keadaan serius. Nah, ketika orang menggunakan bahasa akrab, maka Anda tidak boleh terlalu serius. Apalagi ketika konteksnya adalah konteks santai, ada gurauan, maka jangan dianggap sebagai bahasa resmi. Jadi, bahasa resmi merupakan sebuah tanda bagi Anda untuk bersikap resmi. Ke-10 adalah yang pertama, written language. Written languages, bahasa-bahasa tulis. Misalnya hieroglifik, tulisan paku yang sekarang sudah tidak dipakai. Selanjutnya adalah unknown alphabets atau abjad atau aksara yang tidak dikenal. Dan yang terakhir adalah secret codes atau kode rahasia. 11 adalah natural languages atau bahasa alam. Anda tahu contohnya? Misalnya, mengapa ketika terjadi ledakan gunung, sebelum gunung meletus, hewan-hewan turun? Hewan-hewan turun itu berarti tanda alam. Artinya sebelum gunung meletus, belum ada tanda-tanda meletus, hewan turun adalah sebagian dari tanda alam itu. Ke-12 adalah visual communication atau komunikasi visual. 13 adalah system of objects atau sistem benda-benda. Saya tidak akan menjelaskan yang ini. 14, struktur plot. Anda tahu plot? Ya, plot adalah rangkaian cerita yang saling terhubung dalam prosa, seperti cerpen atau novel. Ke-15 adalah text theory atau teori teks. Ke-16 adalah kode-kode budaya. Ini terlalu panjang untuk dijelaskan, nanti akan ada bagiannya. 17 adalah aesthetic text atau teks estetik. Estetika itu keindahan. Teks estetik misalnya puisi, cerpen, syair, dan sebagainya. Maksud dari estetik teks sebagai semiotika adalah bahwa teks estetika itu merupakan tanda bahwa Anda harus memperlakukannya sebagai teks estetik, bukan sebagai teks-teks formal seperti surat menyurat atau buku-buku yang bersifat explanatory atau penjelasan. 18 adalah mass communication atau komunikasi massa. Komunikasi massa itu yang dimaksud sebagai bagian dari tanda adalah bahwa media komunikasi masyarakat seperti koran, TV itu memiliki tanda-tanda yang berbeda dengan komunikasi yang lain. Yang terakhir adalah retorik atau retorika. Retorika itu adalah ilmu tentang
eh, cara berbicara dalam publik, artinya ilmu tentang bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk melakukan apa yang dibicarakan. Selanjutnya adalah tanda menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah orang yang pertama kali mencetuskan kata semiologi. Nah, semiotik itu adalah istilah yang muncul di Amerika. Sedangkan di Eropa, istilah awal yang muncul adalah semiologi. Menurut Saussure, bahasa merupakan sistem tanda. Yang dimaksud sistem tanda ada komponen-komponen tandanya yang saling mendukung. Yang disebut sistem itu adalah bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan fungsi. Misalnya, kalau dalam komunikasi ada sistem bunyi, ada intonasi, maka dari unsur-unsur itu lahirlah tanda bahasa. Nah, sistem tanda menurut Ferdinand de Saussure ada dua. Yang pertama, signifié dan signifiant. Signifié atau petanda atau sesuatu yang ditandai, dan signifiant adalah penanda. Nah, petanda ini adalah apa-apa yang ditandai. Misalnya ketika orang mengatakan kuda, maka kuda bukan hanya bunyi, tetapi bunyi yang mengandung arti tertentu. Nah, petanda ini merupakan konsep, artinya ketika saya mengatakan kuda, saya tidak akan menunjuk satu kuda, tetapi di kepala saya muncul gambaran tentang kuda. Nah, bagaimana ketika akan menunjukkan pada sesuatu, maka kemudian ada deskripsi-deskripsi tanda bahwa kuda itu spesifik. Sebelum orang menunjuk pada kuda tertentu, maka dia sudah punya konsep tentang kuda. Ketika Anda mengatakan kursi, orang akan membayangkan kursi sebagai sebuah konsep. Artinya bukan kursi sebagai sebuah benda. Sama halnya dengan kata segitiga. Segitiga ini sebenarnya kan objek yang tidak ada. Segitiga itu hanya muncul di kepala manusia bahwa ada sebuah bangun yang terdiri dari 3 sudut. Jadi secara nyata segitiga itu sebenarnya tidak konkret. Nah, penanda menurut Saussure, karena Saussure berbicara tentang bahasa, berupa sound image atau berupa suara. Yang dimaksud sound image adalah suara yang berimage. Image ini kan gambar. Jadi suara yang ketika Anda mengucapkan suara tersebut mengacu pada sesuatu gambar atau gambaran. Ketika Anda mengatakan kuda, di kepala Anda muncul gambaran tentang kuda, maka disebut sound image. Kalau Anda mengatakan kadu, tidak ada muncul, berarti dia bukan penanda karena dia tidak memunculkan gambaran atau konsep di kepala. Atau tidak ada gambarnya seperti kata demokrasi. Anda ketika mengatakan demokrasi akan muncul di bayangan Anda sebuah konsep negara ketika rakyat berperan memilih pemimpin. Rakyat kemudian boleh menjadi bagian dari sebuah negara. Rakyat boleh menjadi wakil rakyat. Bahwa wakil rakyat, pemimpin itu semua berasal dari rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan. Gambar ini akan menjelaskan bagaimana sebuah tanda
itu menjadi sebuah tanda. Misalnya, pada gambar tersebut ada gambar pohon. Nah, dengan bayangan yang sama tentang pohon, dengan konsep yang sama, orang bisa menyebutkannya dengan berbeda. Misalnya, kalau orang Prancis menyebutnya arbor. Kalau orang Indonesia menyebutnya pohon. Kalau orang Inggris menyebutnya tree. Orang Arab menyebutnya sajar. Nah, mengapa bunyi yang berbeda menghasilkan sebuah gambaran atau konsep yang sama? Nah, inilah yang disebut sistem bahasa tersebut. Artinya, bahasa Arab mempunyai sistem bahasanya sendiri, bahasa Indonesia memiliki sistem bahasanya sendiri, bahasa Prancis memiliki sistem bahasanya sendiri, tetapi mereka sama bahwa ada bunyi, ada gambaran dari bunyi. Artinya ada bunyi, kemudian ada arti. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan gambaran suara, bahwa makna yang kita dari bahasa yang kita ucapkan itu berupa konsep. Makna itu ada di kepala kita, bukan ada di realitas kenyataan. Buktinya apa? Bahkan orang yang pernah bisa melihat kemudian buta bisa memiliki gambaran tentang benda-benda yang saat ini dia tidak bisa lihat. Nah, itulah konsep. Kemudian gambaran suara seperti saya jelaskan tadi, bahwa tidak semua suara itu mengandung arti. Ada suara-suara yang tidak mengandung arti, ada suara-suara yang mengandung arti. Suara-suara yang mengandung asli arti itulah yang disebut gambaran suara atau sound image. Nah, apa yang dijelaskan tadi dibagankan dengan gambar berikut. Nah, pada bagian luar adalah ada kata sign, bagian samping. Kemudian ada konsep, ada signifier. Ternyata tanda itu adalah gabungan antara konsep dan lambang suara. Artinya ada suara, ada makna. Setelah sesur, kita lanjutkan dengan Karl Buchler. Pendapat Karl Buchler akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Video hanya sampai pada bagian ini saja.